Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua yang ada dimanapun berada. Saya menyapa saat ini buat saudara yang ada di Indonesia, baik yang ada di Sumatera, di Medan, di Nias, yang ada di Riau, yang ada di Lampung, juga ada di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, di Yogyakarta. Menyapa bagi saudara yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Manado, di Palu. Menyapa juga saudara di Bali, Nusa Tenggara Timur, di Papua, dan dimanapun saudara berada. Dan semua saudara ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja, dan juga di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami, dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Dan kita akan membaca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kasih Tuhan yang begitu besar dan tidak pernah berubah, saudara. Sungguh kita tidak bisa menghitungnya. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, banyak cerita tentang cinta kasih yang ada di dalam dunia ini. Namun, semuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat jauh berbeda dari kasih lain yang ada di dunia ini. Saudaraku, jika kita perhatikan tentang kasih Tuhan, maka kita akan menemukan karakteristik kasih Tuhan kepada setiap umatnya. Yang pertama adalah kasih Tuhan tidak berubah. Artinya, kasih Tuhan mengalir terus-menerus, tiada berhenti sampai selama-lamanya. Di dalam Mazmur 117 ayat yang kedua dikatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih manusia itu bersifat sementara, saudara. Sangat mudah sekali berubah, sangat bergantung kepada kondisi dan situasi yang ada. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Karakteristik kasih Tuhan yang kedua adalah sempurna. Artinya bahwa kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh.
Karena itu, mari kita jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Namun ingatlah dan renungkanlah pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga adalah tidak bersyarat. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dalam Roma 5 ayat ke-8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, hal ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang bersyarat. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika tidak, kita pun tidak lagi mau mengasihi. Namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Apapun juga yang ada di dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Saudara, jikalau kita mengingat kasih Tuhan, maka kita akan tersadar bahwa Tuhan adalah Gembala kita yang agung. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Hal itu berarti bahwa seluruh alam beserta isinya adalah milik Tuhan, termasuk kita manusia. Bahkan manusia bukan hanya sekedar milik, tapi umat yang sangat dikasihinya dengan kasih yang kekal. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji Tuhan. Karena itu saudaraku, Tuhan tidak henti-hentinya melanjutkan dan melimpahkan kasih-Nya. Yang berdosa dipanggil untuk bertobat, yang tersesat dibawa pulang, yang hilang tidak dibiarkan, tetapi dicari sampai dapat. Yang terluka dibalut, yang sakit dikuatkan, yang gemuk dilindunginya. Demikianlah peran Tuhan sebagai seorang gembala bagi kita, saudara. Sungguh Tuhan adalah gembala yang baik bagi umatnya. Daud mengaku bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan menjaganya dalam berbagai pergumulan hidup, menuntun dan membimbing ke tempat yang tenang dan aman. Saudaraku, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Tuhan Yesus berjuang membela domba-dombanya, kita umat-umatnya, sampai titik darah penghabisan. Jiwa raganya dipersembahkan bagi keselamatan domba-dombanya, sehingga kita memiliki hidup, bahkan memilikinya dalam kelimpahan. Selain itu, Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus, mengenal domba-dombanya pribadi lepas pribadi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, oleh karena itu saudaraku, apapun yang kita alami saat ini, mari kita jangan takut dan jangan pernah meragukan kasih sayang Tuhan terhadap kita. Sebab Dia adalah Gembala agung kita yang sangat memperhatikan kita. Dia yang merawat kita dan memelihara kita, domba-dombanya. Asalkan kita mau datang dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan merasakan sesungguhnya kasih sayang Tuhan. Dan kasih sayangnya itu yang memberkati dan memulihkan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi kami. Kasih Tuhan yang sempurna bagi kami, Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang menjadi gembala kami yang agung, yang merawat kami, yang memelihara hidup kami, yang setia menjagai kami dimanapun kami berada. Kami sungguh percaya dan tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa sadar akan kasih Tuhan yang besar, dan ajar kami senantiasa untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami semua yang sungguh setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi, memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya,
usahanya, masa depannya, ladangnya, pendidikannya. Dan berdoa bagi setiap mereka saat ini sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Dengan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi bangsa kami, negeri kami saat menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari ya Tuhan, pulihkan, bebaskan, berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang support channel Pokok Anggur, baik melalui doa dan dana, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami saat ini ulang tahun, Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam bisnis dan apapun yang dikerjakan dalam pekerjaan. Tuhan berikan umur yang panjang dengan kesehatan yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.